Napi jadi komisaris BUMN, sinting. Tidak mau menjalankan hukuman. Itu kong kali kong dengan siapa? Ini kan dari komisaris ID Food, cuman statusnya terpidana. Apakah akan dipertimbangkan untuk satu komisaris independen ya Pak? Pak Erik? Seorang napi yang sudah bisa jadi komisaris BUMN bahkan masih bebas kesana kemari, masih sering tampil di televisi. Sylvester kemarin sudah meraup keuntungan yang sangat banyak tentunya saat menjadi komisaris, padahal beliau ini adalah seorang napi. Bagaimana menurut kalian? Napi jadi komisaris BUMN, sinting. Tidak mau menjalankan hukuman. Itu kong kali kong dengan siapa? Ini kan dari komisaris ID Food, cuman statusnya terpidana. Apakah akan dipertimbangkan untuk satu komisaris independen ya Pak? Pak Erik? Pertama, kami cek di data kami memang tidak ada laporan pengaduan soal ini. Kejaksaan harus memberikan pernyataan kepada masyarakat, ya, agar masyarakat bisa tahu apa permasalahannya Sylvester ini tidak ditahan. Ini memang tidak bisa dipungkiri, Juno, ya. Sepanjang kepemimpinan Presiden Joko Widodo dari mulai 2014 kemarin, memang politisasi hukum ini banyak sekali terjadi. Lawan-lawan politik dikriminalisasi. Pada terpidana tidak dieksekusi, tapi juga tidak masuk DPO, daftar pencarian orang, pasti saya kejar. Ini kan baru muncul sekarang. Karena ada sesuatu di belakangnya. Iya toh. Pak Yusuf Kalla aja korbannya juga diabaikan begitu aja kan oleh backing yang di belakangnya ini, sehingga dia bebas berkeliaran. Maka lah ini yang ada di depan mata bolak-balik di televisi. Dan jadi komisaris? Iya. Harus dieksekusi, apapun harus dieksekusi dan harus dikejar. Orang terpidana bisa enak aja. Nanti semua orang enggak apa-apa, nanti ada yang bisa ngurus. Kita tidak akan dipidanakan kan gitu kan? Lalu berkeliling seperti itu. Sebenarnya ini adalah presiden yang sangat buruk sekali yang akan dicontoh oleh masyarakat, ya. Saya menteri koordinator tuh tidak mesti tahu semua apa yang terjadi di berbagai daerah, itu tugasnya Jaksa Agung. Kalau waktu saya muncul istilah dengan Roy Suryo, istilah seperti yang Roy Suryo bahwa ada terpidana tidak dieksekusi tapi juga tidak masuk DPO, daftar pencarian orang, pasti saya kejar. Ini kan baru muncul sekarang. Karena ada sesuatu di belakangnya. Iya toh. Pak Yusuf Kalla aja korbannya juga diabaikan begitu aja kan oleh backing yang di belakangnya ini, sehingga dia bebas berkeliaran. Maka saya katakan tidak benar Anda mengatakan sudah selesai proses hukum kalau belum menjalani itu. Tidak boleh juga Yusuf Kalla berdamai dengan Anda tentang hukuman. Betul sekali. Jangan salahkan masyarakat jika menilai di belakang ini sebenarnya mungkin ya ada dugaan, ada orang-orang besar, ada kekuatan besar di belakangnya. Jangan salahkan masyarakat. Karena apa? Sudah dikatakan kemarin dari kejaksaan juga bilang mau dieksekusi tanggal 4, tapi hingga saat ini pun tidak dieksekusi. Nah, ini jangan salahkan masyarakat jika ada tuduhan-tuduhan, ada dugaan-dugaan. Ya, di belakang semua ini pasti ada backingnya atau ada orang besar. Kalau berdamai sesama manusia boleh. Tapi kalau hukuman pidana yang sudah inkrah, itu wajib dijalankan. Dan anehnya, saya bilang, Kejaksaan Agung itu kan punya tim tabur ya. Tim tabur. Tim tabur itu tim tangkap buronan. Loh, itu di tahun 2025 ini saja, mulai bulan Februari itu sudah ada 5 buronan yang berada di berbagai pulau, di Lampung, di Sumatera, di Jayapura, ya. Bisa diambil nih bulan ini, Mei, Februari apa. Lah ini yang ada di depan mata bolak-balik di televisi. Dan jadi komisaris? Iya. Untuk Sylvester ini, Prof, kita mau melakukan apa? Ya harus dieksekusi. Sekarang udah dieksekusi katanya. Belum ya, belum dipanggil. Harus dieksekusi apapun. Tidak boleh damai katanya, sudah dimaafkan, tidak ada. Maaf itu bisa diberikan kalau dalam tindak pidana pertama tipiring, fitnah pencemaran nama baik, lalu dimaafkan tapi sebelum diadili. Kalau sudah putusan pengadilan tidak ada maaf di dalam hukum pidana itu. Atas putusan hukum pidana itu tidak ada damai, tidak ada maaf. Kalau perdata boleh. Saya diputus, Mahfud kamu punya utang tuh sama Indra Piliang 2 miliar gitu. Lalu saya merasa uang saya tidak ada. Damai aja udah, kamu bayar 1 miliar, selesai. Boleh kalau perdata. Boleh. Kalau pidana enggak boleh. Harus dieksekusi dan harus dikejar. Karena begini, kenapa saya tertarik dengan ini? Kalau urusan Sylvester berteriak soal ijazah, saya nggak pernah berkomentar apapun. Atau dia maki-maki kita, mungkin terserah aja. Tapi ini yang terancam ini sistem hukum kita. Orang terpidana bisa enak aja. Nanti semua orang nggak apa-apa, nanti ada yang bisa ngurus.
kita tidak akan dipidanakan kan gitu kan? Lalu berkeliling seperti itu. Betul. Gitu. Berarti kita make saya- state berarti kita. Berarti Iya dong. negara kekuasaan berarti bukan Makanya. negara Reichstag ya. makanya. Jadi ini negara kekuasaan ya tapi saya tidak tahu siapa yang main ini, ya kan? Bisa saja Masa Prof nggak tahu? bukan karena negara kekuasaan, bisa saja kan bisa suap menyuap di tingkat bawah kan? Bisa Oke. saja. Iya kan? Udahlah main di tingkat eselon 2, eselon apa yang atasnya enggak tahu. Nanti gitu kalau kan. diungkap apa kalau nanti Sylvester bersuara lagi. Siapa yang dia suap? Iya, bisa saja. Ya. Bisa saja gitu. Tapi apapun, ini masalah sistem hukum kita, sistem kenegaraan kita. Kalau sekarang orang di penjara itu, Mas, bisa main kong kali kong di dalam penjara, ya. Ya. Itu masih mending lah kalau malam minggu pergi nggak ada yang tahu, tapi setiap ada inspeksi ada orangnya gitu. Ya, Meskipun ya. dia dipulangkan. Itu sudah salah besar. Nah, ini lebih besar lagi. Ini mau dihukum tidak masuk. Itu kan hukum kita yang rusak. Nanti orang semuanya beli Betul. tuh. Saya nggak mau masuk. Kamu minta bayar berapa? Atau saya nggak mau masuk tuh ada bos saya di atas. Dibisikin oleh bosnya. Nggak usah lah, nggak usah diurus gitu kan. Pasti ini akan jadi contoh nanti, apalagi terpidana yang punya uang ya, kayak koruptor misalnya, itu tentunya uangnya banyak. Nanti bisa jadi contoh. Wah, ini bisa beli nih. Buktinya Sylvester aja bisa seperti itu. Pas itu bahaya bagi sistem hukum Ya. kita. Waktu saya kalau Betul, kasus Pak. ini muncul diketahui waktu saya ada, pasti saya kejar karena itu menyangkut tugas koordinasi penegakan hukum, iya kan? Kantor Menko Polhukam Iya. ya tugasnya. Tapi ya. kalau tersembunyi gitu dari mana kita tahu? Prof akan memanggil kejaksaan, Oh iya sudah. Polhukam, segala macam ya. Dalam banyak kasus saya panggil kejaksaan, saya panggil Polri misalnya kasus Sambo apa, saya panggil semua. Ya, ya. Kasus Beni Cokro, kasus siapa saya panggil. Lalu waktu itu Riza Khalid juga. Riza Khalid, ya? Zaman Pak Mahfud tuh Riza Khalid. Di mana ndak ada zaman saya. Zaman Pak Sudirman Said itu, Pak Sudirman sudah memberi rekomendasi menghadap Presiden Jokowi. Pak, ini Pak yang harus ditindak. Oh, janganlah katanya. Riza Khalid orang kuat, Setia Novanto orang kuat. Bagaimana kalau keduanya bersatu ini? Kita aja Pak, terus nggak jalan kasus ini. Yang kena tindak justru Sudirman Said. Sudirman Said. Oh gitu Terus kayak ya. siapa sih? Masyarakat, netizen semuanya, rakyat, apa yang dikatakan Prof Mahfud ini tadi denger ya. Di Judol, Ari, Budi Ari. Budi Ari. Budi Ari kan? Ya. Ada orang, saya teriak-teriak tuh. Budi Ari ada di era Prof ya? Ya Budi Ari itu. Ya. Kenapa? Ternyata Reza Khalid, Setia Novanto tadinya suruh proses ya, kan, tetapi jangan ya, karena mereka sudah tua ya, takutnya mereka bersatu. Oh gitu ya, ternyata Pak Jokowi seperti itu ya. Waktu itu kan Menko Polhukam, kok Budi Ari lolos. Budi Ari itu terlibat kasus, sesudah saya tidak Menko Polhukam. Kan kasusnya Maret. Oke, ya. Maret 2024, saya bulan Februari udah tidak berkantor di situ. Sebelum itu Save nggak by the ada bell. kasus. Save by the bell. Iya. Karena Prof maju ya. Iya, Untuk kontestasi ya. Iya, saya mundur. Terus Mundur. ini saya mundur Februari, bulan Maret. Ini mau meledak, mulai ini kasus kolusinya, kasus jual belinya. Iya, Jual beli jabatan, kemudian operasi judol lagi. Penangkapan oleh polisi. Iya. Jadi tidak bisa dong. Ngeri ya. Kalau saya tahu zaman saya masih Kasus Menko Budi Ari jual beli begitu ya saya sikat juga jabatan. seperti menteri sebelumnya. Menteri sebelumnya kan Menkominfo sikat juga. Menteri Pertanian Siapa? sikat. Oh iya, Menko. Iya, Pak. Oh Pak. iya betul. Sylvester ini, wah kalau zaman saya ketahuan bahwa ada yang belum dieksekusi, saya undang tim tabur itu. Iya dong. Tapi Ya. ini kan kita baru tahu sesudah Roy Suryo menunjukkan keputusan itu, saya ngecek lalu ke Kejaksaan Agung, belum enggak. Saya dikirimi Ya. vonisnya, waduh ini tanggal 20 nih, 20 Mei saya sebelum jadi menteri. Nah itu kalau zaman Prof Mahfud, ini Sylvester ini pasti udah dikejar, udah dihajar sama Prof Mahfud. Tentunya seperti itu ya. Oke teman-teman, kita mau lihat ya, temennya Pak Yusuf Kalla ini mau bilang apa sih? Prof Hamid, selamat petang. Selamat petang. Kami juga sudah mengundang Sylvester Matutina, namun yang bersangkutan masih belum bisa bergabung bersama Tidak kami. berani, Kalau gitu, takut dan malu sekarang ini. Bukan belum bisa bergabung, tapi tidak berani ya. Prof Hamid, kami mau menegaskan kembali klaim dari Sylvester Matutina sudah 2-3 kali bertemu dengan Pak JK, itu betul atau tidak? Setahu saya itu sama sekali tidak benar. Pak Yusuf Kalla tidak pernah bertemu Sylvester Matutina membicarakan kasus ini, sama sekali enggak. Ya. Tapi artinya dari 2019 sampai 2024 tidak pernah ada komunikasi sama sekali, meskipun dari perwakilan Tidak ada. pihak Pak JK? Tidak ada. Jadi dulu waktu Sylvester diadili, kabarnya dia minta maaf di pengadilan kepada Pak Yusuf Kalla. Lawyernya Pak Yusuf Kalla sampaikan ke Pak Yusuf Kalla bahwa Sylvester Pak sudah minta maaf. Pak Yusuf Kalla mengatakan, wah wajib hukumnya saya maafkan orang yang minta maaf.
Namun proses hukum itu kan urusan negara. Lagian sudah berproses di pengadilan. Ini kan harus dipisahkan antara kasus perdata dan pidana. Kalau kasus pidana, apalagi kalau sudah berkekuatan hukum tetap, tidak bisa dikompromikan, beda perdata. Ini kan pidana. Beliau dituntut di pengadilan negeri, dihukum 1,5, kemudian beliau naik banding, tetap dihukum 1,5 tahun. Kemudian kasasi, putusan kasasi, Silpister tetap dihukum 1,5 tahun. Itu kalau saya nggak salah tahun 2019 ya. Nah, sekarang pihak kejaksaan yang mewakili negara mau melakukan eksekusi itu sangat benar. Karena ada putusan hukum yang harus dijalankan. Nah, ini yang bohong siapa? Kita tidak tahu ya. Silahkan masyarakat yang menilai ya. Baik dan benarnya, ya salah dan benarnya itu silahkan masyarakat yang menilai ya. Karena masyarakat tentunya sudah tahu dan bisa menilai kasus ini ya. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai.